Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas menangkap angin. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas dibuat kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia harus menghadap Baginda Raja secepatnya. Entah permainan apa lagi yang harus dihadapi kali ini. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Lalu dia berkata, "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," ucap Baginda Raja memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin itu dan memenjarakannya," jawab Baginda Raja. Mendengar ucapan rajanya, Abu Nawas pun hanya terdiam. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi air masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak sama sekali. Baginda Raja hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun, Abu Nawas tidak terlalu bersedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya. Bahkan, sudah merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan menemukan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Ya, Abu Nawas memang kerap mendapatkan sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi, sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur, walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya kepada takdir, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya pada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh para pengawal, karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol tersebut, dan Baginda pun menimbang-nimbang botol itu. "Mana angin itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di dalam botol itu, Tuanku Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh rasa hormat. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja lagi. "Ampun Tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini?"
"Hai Abu Nawas," tanya Baginda Raja marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol itu. Hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak jadi marah, karena penjelasannya memang masuk akal. "Hahaha, kau memang pintar Abu Nawas," uji Baginda Raja sembari meninggalkan Abu Nawas. "Baginda, panggil Abu Nawas." "Ya Abu Nawas," sahut Baginda Raja. "Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini," keluh Abu Nawas. "Lalu, apa maksudmu Abu Nawas?" "Hamba minta ganti rugi Baginda." "Kau hendak memeras seorang raja?" "Oh, bukan begitu Baginda." "Lalu, apa maumu?" "Baginda Raja harus memberi saya hadiah berupa uang sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan. Kalau tidak," tantang Baginda Raja. "Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa Baginda Raja telah dengan sengaja mencium kentut hamba," tantang Abu Nawas. Waduh, Baginda kaget dan jengkel. Tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. "Baik, permintaanmu aku kabulkan," ujar Baginda Raja mengakhiri percakapan. Abu Nawas berhasil tangkap maling yang lari ke barat dengan lari ke timur. Abu Nawas memang sakti banget. Dia berhasil menangkap maling yang lari ke arah barat, padahal mencegatnya di sebelah timur. Berawal dari Abu Nawas yang melawan sosok ahli falak atau astronomi. Suatu hari, ada seorang ahli astronomi atau ahli ilmu falak di Jazirah Arab yang menjadi daerah tempat tinggal Abu Nawas. Ahli astronomi tersebut merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi. Berkat hal inilah, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari ahli astronomi tersebut. Bahkan, masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun astronomi, dan lebih memilih mempercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima, yaitu bumi itu berbentuk bulat seperti bola. Ahli astronomi ini menyatakan bahwa andaikan manusia berjalan ke barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga suatu hari, ahli astronomi itu baru saja kehilangan barangnya. Di saat yang sama, Abu Nawas sedang melintas di daerah rumahnya. Ahli astronomi tersebut lantas berteriak dan meminta tolong kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tolonglah aku. Aku baru saja kehilangan barang. Maling baru saja mencuri barangku. Tolong bantu kejar malingnya," ucap ahli astronomi itu dengan napas yang terengah-engah. Abu Nawas bertanya kepada ahli astronomi tersebut, "Lari kemana malingnya?" Ahli astronomi itu pun menjawab, "Malingnya lari ke barat." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera lari ke arah timur. Melihat pergerakan Abu Nawas, sang ahli astronomi tersebut jengkel. "Aku kan sudah bilang kalau malingnya lari ke barat, kok kamu larinya ke timur?" tanya ahli astronomi kepada Abu Nawas. "Tenang saja, nanti juga akan ketemu kok," jawab Abu Nawas sambil terus berlari. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak, mulai dari anak-anak hingga dewasa, mengenal siapa Abu Nawas. Seperti kali ini,
warga desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga, sudah masuk dalam wilayah kerajaan lain. Seperti biasanya, awal minggu pada suatu bulan, dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana. Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggangi kuda. Keesokan harinya, biasanya dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil membawa banyak barang. Tentu saja, kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. "Hei Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti bulan. Akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya, Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya. Ia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. "Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang. Tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan," tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. "Sebenarnya sangat mudah, saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui, bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda. Tetapi ketika pulang, aku hanya berjalan kaki, dan disitulah usahaku," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Abu Nawas anti hujan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang disaksikan oleh Baginda Raja, saat itu pula Baginda Raja sangat kesal dan ingin segera untuk menangkap si tersangka yaitu Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara karena ulah dari tingkah lakunya. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda Raja, apalagi sampai membangkang kepada sang raja,
maka tak disangsikan lagi bahwa ia akan mendapatkan hukuman. Baginda Raja pun tahu Abu Nawas amat begitu takut kepada beruang. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja tersebut. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung beraroma kegelapan. Seketika Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas. Dengan penuh ta'zim dan rasa hormat, Abu Nawas pun mendekati Baginda Raja. Tanya Baginda Raja tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini, kau kuberi kuda yang lamban. Sedang aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang mari kita berpencar," Baginda Raja menjelaskan. Kemudian Baginda Raja dan rombongan mulai bergerak dan berpencar. Abu Nawas kini tahu Baginda Raja akan menjebaknya. Lalu ia harus mencari akal. Ia pun memutar otak cerdiknya. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda Raja beserta rombongannya segera memacu kuda mereka masing-masing untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda Raja dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika waktu makan siang tiba, Baginda Raja bersegera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda Raja dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang amat lamban. Baginda Raja dan para pengawalnya seketika terperangah terkejut, kebingungan karena baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun, Baginda Raja beserta para pengawalnya tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat sekalipun. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja sendiri. Ini Baginda Raja dan para pengawal-pengawalnya menunggangi kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Ini hujan lebih deras daripada hari kemarin. Baginda Raja dan para pengawalnya lagi-lagi basah kuyup karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Pada waktu makan siang tiba, Abu Nawas pun tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu daripada Baginda Raja beserta rombongannya. Kemudian Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda Raja dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering seolah tidak terkena hujan, atau memang Abu Nawas manusia anti hujan, saat itu pula Baginda Raja menjadi penasaran dibuatnya. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. "Terus terang bagaimana caranya kamu menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan penuh rasa penasaran. "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat saja tidak sanggup untuk mencapai tempat berteduh terdekat, apalagi dengan kuda yang sangat lamban ini," tegas Baginda Raja. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, Tuan, tetapi begitu waktu hujan turun, lalu hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan bersegera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujannya berhenti," ungkap Abu Nawas. Diam-diam Baginda Raja akhirnya mengakui kecerdikan Abu Nawas.
Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini. Aku akan menantangmu untuk lomba memanah, Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar, rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar, membuat Abu Nawas tergiur. Baik Paduka, saya ikut, saut Abu Nawas. Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak, jelas Baginda Raja. Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja.
Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang. Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja, kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya 1 iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya.
karena dia menginginkan kedua telingamu, ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. Mana sop kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku, teriak Abu Jahil. Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan. Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal.